Hari Jumat 21 Juni 2024. Hari ini pesta wajib Santo Aloysius Gonzaga. Sejak kecil, Aloysius putra sulung seorang bangsawan yang lahir tahun 1568 mengarah pada hidup religius. Umur 9 tahun ia sudah berniat hidup wadat. Umur 17 tahun diserahkannya hak warisan dan masuk ordo Yesuit. Mungkin terasa juga kekanak-kanakan dan romantismenya, tetapi sebenarnya diperlukan ketabahan hati. Hal itu dibuktikan ketika berjangkit wabah pes. Begitu sungguh-sungguh ia merawat para penderita hingga ia sendiri terjangkit dan meninggal dalam usia yang sangat muda. Much intention from Madame Madeleine's family in Kuching for health, business, study, and work blessing. Peter Ling Toh Sing, my father-in-law, 96 years old. Martin Lee Ho Sung, my husband. Madeleine Wong Ching Ching, and my four boy. Adrian Ding Win Lung, waiting his student visa in Australia, sooner to be possible. And Andrew Ling Julung, and Sel Ling Julung, and Alexander Ling Kai Lung. Kita juga berdoa untuk kesehatan, kesembuhan, keselamatan, kesejahteraan, berkat usaha dan pekerjaan dari keluarga-keluarga Bapak Winoto dan Ibu Rosa, untuk kesehatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan bagi anak dan cucu-cucunya. Untuk kesehatan Maria Porjani Cece Maria Porjani Petrus Katiman di Pontianak, Bapak Rawi Sunarli, untuk kesehatan Ibu Sumarni, Rawi Stefani Michelle di Trinity Bogor, Dr. Saron dan Dr. Alisiono yang sedang berziarah di Lourdes, Prancis, Bapak Bambang Hermawan, Ibu Monika Nancy Marina Aurelia, Matthew Stephen Vincent Malvin, Bapak Agus Effendi, Marina Eparos, Cerimoya Matthew Beno di Pontianak, untuk Bapak Robert Bintoro, Ibu Anis Alusetani beserta keluarga di Surabaya, untuk Ibu Mamang Cu dan Ibu Nobeta Suryani, untuk Ibu Teresa Yeni beserta keluarga besarnya, untuk kesehatan Ibu Gloria Dorothea di Jakarta dari sakit kanker, dan juga untuk kesehatan kesejahteraan Ibu Tresia Diubun, Stephanie Emilia dan keluarga di Makassar, untuk Ibu Cameli, Bapak Stiana Pranadi di Makassar, untuk Ibu Camepong, Bapak Budiawan dan keluarga di Sacramento, Amerika, untuk Mama Ana Muras, Franciscus Rosalina Imbuk, Dea Kevin Putri, Maria Konewati, Yosef Apai, Anggun Anggi dan Brigita, untuk kesehatan dan kesejahteraan Anti Regina Ho, Elizabeth Ho di Kuching, dan Bapak Kasdi dan Ibu Mustika dan keluarga, untuk Ibu Lihuang, Bapak Epek Erwin dan keluarga, dari Ibu Tres untuk kesehatan Maria Yohana di Jakarta dari sakit kanker payudara, dan untuk kesehatan Ibu Anggreni di Surabaya, untuk Ibu Elizabeth Endawati, Bapak Bonifacius Aristo dan keluarga, Christian Erlin Andrew di Jakarta, untuk kelancaran usaha Yulianus Sandilim dan usaha Venda Dilim, dan juga untuk Ibu Agnes Wela dan keluarga di Jakarta, untuk Ibu Cindy Lewardi dan keluarga, untuk kesehatan Dr. Dani A. Sudarsono dari sakit ginjal, for Sister Gloria Idariani, Serpasius Ion Mei di Kuching, dan juga untuk Ibu Maria G. Weni Aryawati Surya dan keluarga di Surabaya, untuk Ibu Monika Weni dan keluarga di Damo, Surabaya, dan juga untuk Ibu Leni dan keluarga di Jakarta, dan juga untuk keluarga Ibu Maria Aryani Wijaya di Ungaran, Ineke Wijaya, Andi Widodo, Eliana Widodo, Susanti Wijaya di Amerika, Rensi Wijaya, Florentina, dan Mikael di Jakarta. Kita juga berdoa untuk ketenangan, kedamaian, serta dari arwah-arwah dari Suster Vincent OSA beserta suster-suster anggota OSA yang telah meninggal dunia, dan juga untuk Bapak Marinus Petrus Bungo dan keluarga yang meninggal di Batu Mas, Daniel Chung Cekiong meninggal di Jakarta,
Bapak Yosef Cahyadi dan Ibu Tesata dimakamkan di Srekantoho. Bapak Agustinus Hadi Sunarsia dimakamkan di Sydney, Australia. Samsotien dimakamkan di Manado. Benedictus Benigo dan Ibu Petronella di Ubun dimakamkan di Makassar. Yosef Liko Yung meninggal di Jakarta. Lim Cheng Kiang dimakamkan di Tumang Titi. Lim Li Kiong dimakamkan di Pontianak dan Ibu Rosko dimakamkan di Kuching, Sarawak. Kita persembahkan seluruh wujud misa di dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Kumpulkanlah bagimu harta di surga, karena di mana hartamu, di situ pula hatimu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Setia dan tidak setia akan perjanjian silih berganti, kini pun silih sering terjadi. Bahkan sering orang tak segan menggunakan kekerasan asal tercapai impiannya. Membedakan mana yang pokok mengandalkan. Kita tidak mengejar nilai semu. Demikianlah pandangan tajam yang dibicarakan Injil pada hari ini. Marilah kita hening sejenak, kita memeriksa batin kita sebelum kita memulai perayaan Ekaristi pada hari ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kebahagiaan, semoga berkat sabdamu kami menjadi orang yang sungguh bahagia, karena dapat berbuat baik kepada sesama, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Kedua Raja-Raja. Setelah Asia, Raja Yehuda mati terbunuh, maka Atalia ibunya bermaksud membinasakan seluruh keturunan raja. Tetapi Yoseba putri Raja Yoram, saudari Ahasia, menculik Yoas putra Ahasia dari tengah-tengah para putra raja yang hendak dibunuh itu. Yoas dimasukkan bersama inang penyusunya ke dalam gedung tempat tidur, disembunyikannya terhadap Atalia sehingga tidak ikut dibunuh. Maka tinggallah ia 6 tahun lamanya bersama inang penyusunya, bersembunyi di rumah Tuhan, sementara Atalia memerintah negeri. Pada tahun ke-7 Yoyada, kepala para imam di Yerusalem, mengundang para kepala pasukan 100 orang dari Kari dan dari pasukan bentara. Mereka disuruhnya datang di rumah Tuhan. Ia mengikat perjanjian dengan mereka dan menyuruh mereka bersumpah di rumah Tuhan. Kemudian diperlihatkanlah putra raja kepada mereka. Para kepala pasukan itu melakukan tepat seperti yang diperintahkan Imam Yoyada. Masing-masing mengambil anak buahnya yang selesai bertugas pada hari Sabat bersama mereka yang ganti masuk. Tugas pada hari itu. Lalu datanglah mereka kepada Imam Yoyada, kepada para kepala pasukan di Yoyada, memberikan tombak dan perisai milik Raja Daud yang ada di rumah Tuhan. Kemudian para bentara masing-masing dengan senjata di tangan mengambil tempat di lumbung kanan dan kiri rumah itu, mengelilingi mezbah dan rumah untuk melindungi raja.
Setelah itu Yehoyada membawa putra raja keluar mengenakan jejamang padanya dan memberikan hukum Allah kepadanya. Mereka menobatkan dia menjadi raja serta mengurapinya, dan sambil bertepuk tangan berserulah mereka, "Hiduplah raja." Ketika Atalia mendengar suara hiruk-pikuk para bentara dan rakyat, pergilah ia ke rumah Allah untuk menemui rakyat. Lalu dilihatnya raja berdiri dekat tiang menurut kebiasaan, sedang para pemimpin dan para pemegang nafiri berada di dekat raja, dan seluruh rakyat bersukaria sambil meniup nafiri. Maka Atalia mengoyakkan pakaian sambil berseru, "Kianat, kianat!" Tetapi Imam Yehuda memberi perintah kepadanya, "Bawalah dia keluar dari barisan. Siapa memihak dia, bunuhlah dengan pedang." Sebab sebelum Yehoyada setelah berkata, "Jangan dibunuh di rumah Tuhan," maka mereka menangkap Atalia, dan ketika ia masuk ke istana lewat pintu kuda, dibunuhlah dia di situ. Kemudian Yehoyada mengikat perjanjian antara Tuhan dengan raja dan rakyat bahwa mereka menjadi umat Tuhan, juga antara raja dengan rakyat. Sesudah itu masuklah seluruh rakyat ke rumah Baal, lalu merobohkannya. Mereka menghancurkan mezbah-mezbah dan patung-patung, serta membunuh Matan imam Baal di depan mezbah itu. Lalu Yehoyada mengangkat penjaga-penjaga rumah Tuhan. Maka bersukarialah seluruh rakyat negeri, dan amanlah kota itu setelah Ratu Atalia mati dibunuh dengan pedang di istana raja. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren. Tuhan telah memilih Sion menjadi tempat kedudukannya. Tuhan telah menyatakan sumpah setia kepada Daud. Ia tidak akan memungkirinya. Seorang anak kandungnya duduk dan kedudukan di atas tahta. Tuhan telah memilih Sion menjadi tempat kedudukannya. Jika anak-anakmu berpegang pada perjanjianku dan pada peraturan yang kuajarkan kepada mereka, maka selamanya anak-anak mereka akan duduk di atas tahtamu. Tuhan telah memilih Sion menjadi tempat kedudukannya. Sebab Tuhan telah memilih dan mengingini Sion sebagai tempat kedudukannya. Inilah tempat peristahatanku untuk selamanya. Di sini aku hendak diam sebab aku mengingininya. Tuhan telah memilih Sion menjadi tempat kedudukannya. Di sanalah aku akan menumbuhkan sebuah tanduk bagi Daud dan menyediakan pelita bagi orang yang kuurapi. Musuh-musuhnya akan tudungi pakaian keabadian, tetapi ia sendiri akan mengenakan mahkota siang semarak. Tuhan telah memilih Sion menjadi tempat kedudukannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan, sebab milik merekalah kerajaan Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus, "Janganlah kalian mengumpulkan harta di bumi, ngengat dan karat akan merusaknya, dan pencuri akan membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat takkan merusakkannya, dan pencuri takkan membongkarnya dan mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ pula hatimu berada. Maka itu pelita mata itu pelita tubuh.
Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika cahaya yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kesetiaan dan pengkhianatan silih berganti. Kisah revolusi istana bagi kita tidaklah mengherankan, sebab dalam hidup pribadi kita, setia dan tak setia sering terjadi pula, sampai kita tak segan-segan memaksa kehendak kita bahkan dengan kekerasan. Perhatian kita sering bercabang karena tergesa-gesa ingin mencapai hasil yang banyak, sampai terlupa yang pokok. Maka tugas kita memurnikan gagasan mengumpulkan harta surgawi yang lebih dahulu. Allah Bapa di surga, kami mempersembahkan seluruh hidup dan pekerjaan dari keluarga-keluarga yang memohon doa dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Sembuhkanlah mereka yang sakit dan selamatkanlah mereka yang telah meninggal dunia. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi makanan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, sebab Kristus sendiri berkenan menjadi manusia, seperti kami dilambang oleh percampuran air dan anggur ini. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa, dengan rendah hati dan tulus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku dan cucilah aku dari segala dosaku. Berdoalah saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber sukacita, kami mohon dapat bergembira karena mengenal Engkau berkat roti dan anggur ini, berkat Yesus manusia yang hidup, dan semoga kami dikuasai olehnya, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas, benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus, dengan pengantaraan Putramu yang terkasih, Yesus Kristus. Sabdamu, melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Engkau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dari Roh Kudus dilahirkan oleh perawan, seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagimu. Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu,
agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecahkan roti itu dan membagikannya kepada para murid, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu mengedarkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan aku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Pius, serta rohaniwan semuanya. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan, kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Dan restuilah kami supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin." Damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kami sambut membawa kami kehidupan abadi. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia,
kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, Putra yang hidup karena kehendak Bapa dan kerjasama dengan Roh Kudus, dunia telah kehidupkan berkat kematian-Mu. Bebaskanlah kami dari segala penyakit dan dosa berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini. Buatlah kami selalu setia kepada perintah-Mu, dan janganlah kami Kau izinkan terpisah daripada-Mu. Saudara-saudari, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabatnya. Berbahagialah kita diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas tentang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, sucikanlah kami. Air lambung Kristus, basuhlah kami. Sengsara Kristus, kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami. Dalam luka-luka-Mu, sembunyikanlah kami. Jangan kami dipisahkan daripada-Mu, Tuhan. Terhadap seteru yang curang, lindungilah kami. Di waktu ajal terimalah kami, supaya bersama para kudus kami muji Engkau untuk selama-lamanya. Kumpulkanlah bagimu harta di surga, sebab di mana hartamu, di situ pula hatimu berada. Marilah berdoa. Allah Bapa kekal Maha Kuasa, kami bersyukur karena telah menerima sabda yang tiada ternilai. Semoga jadi sabda itu harta kami yang terbesar dalam segala tingkah laku kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga hidup kita, pekerjaan kita, seluruh orang yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini dilimpahi berkat, perlindungan, keselamatan, kesejahteraan dari Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah kita diutus. Amin.